bagian pelampiasan kan ya. Ini tahapan manusia, karena trauma yang paling besar itu adalah manusia, karena kita itu adalah human being. Manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang dia pasti akan pengen ketemu sama orang gitu. Walaupun dia seorang pemalu sekalipun, walaupun dia seorang introvert sekalipun, tetap dia pengen ketemu sama orang, karena dia human being gitu ya. Maka ini yang menyebabkan kemudian muncullah trauma-trauma dari tadi pertemuan antara kita dengan orang lain itu. Nah, ini pelepasannya dengan cara seperti itu ya, kita hadirkan. Jadi ini kita hadirkan, kemudian kita katakan ya, aku memaafkan engkau, maafkan aku ya, aku memaafkan engkau ya, terima kasih ya, engkau telah menunjukkan kesalahan-kesalahanku, terima kasih engkau telah membersihkan jiwaku gitu ya. Dan sampai itu diulang-ulang terus muncul. Nah, ini yang dinamakan teknis verbal ya. Teknis verbal itu kita nggak ketemu sama orang, tetapi sosoknya yang kita panggil gitu. Nah, ini yang nanti kalau kita belajar di hypnoselling ini dipakai. Jadi kita ingin menjual kan mesti pengennya berhasil ya, terjual. Maka bisa dilakukan dengan hypnoselling lebih dahulu. Hypnoselling itu dengan cara teknis verbal ini. Besok, yaitu kalau kita jualnya itu misalnya kecil-kecil mungkin nggak terasa ya. Tapi misalnya kita diperintahkan untuk menjual 1 unit mobil misalnya, rumah, atau 1 unit rumah, kan pembelinya pasti kan, oh dia Pak Johan gitu kan, alamatnya di sini, saya mau untuk ketemu. Nah, itu di teknis hypnoselling itu malam sebelum dia pertemuan itu dia memanggil dulu sosok Pak Johan itu ya. Memanggil dulu sosok Pak Johan, kemudian dia melakukan pendekatan dengan cara verbal seperti itu gitu. Jadi banyak dilakukan teknis seperti itu, dan kalau kita bisa sampai latihan, bisa sampai itu, sampai kayak kan kemarin di materi yang keberapa itu saya sampaikan bahwa manusia itu, kita itu cenderung mengeluarkan yang namanya vibrasi. Nah, vibrasi itu bisa nyambung ya. Maka dalam hadis itu katakan begitu kan, bahwa manusia itu akan berkumpul sesuai dengan jenisnya masing-masing barang tambang ya. Jadi dia itu ruh junudul jannah itu benar, bahwa ruh itu nggak sendiri-sendiri, dia pasti akan ketemu dengan orang lain, dengan pasangan dan sebagainya gitu, seperti itu gitu. Tabiatnya begitu. Maka kita bisa mengundang dulu dalam alam ruh tadi gitu, dalam alam dia. Sebetulnya kita main WhatsApp, kita kirim itu kan sebetulnya juga online, itu juga dunia maya kan juga sebenarnya mengundang, bukan mengundang fisik kan itu. Kita ketemu misalnya di situ ada begini itu kan, salaman gitu kan, itu kan coba emoticon itu ya kan beda. Misalnya ada orang yang kemudian kita respon dengan mengirim cinta ya, logonya kita keluarin, sama kemudian kita hanya jempolin, beda enggak? Beda. Yang nerima beda enggak? Beda. Padahal itu sekedar gambar gitu kan, dipikir gitu kan ya. Teman itu suka ya, sampai seorang diceritakan gitu ya, di dunia maya itu ada seorang ibu-ibu itu yang sampai cemburu berat sama suaminya. Karena apa? Wah, suaminya sering posting apa, yang ngirimin itu lope-lope. Ada yang ngirimin itu ibu-ibu juga gitu. Mana ada itu cerita tadi. Ibu-ibu kalau ketemu dia kan ngobrol dulu. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya kita di dunia maya kan itu kan ya. Karena kita ketemu secara fisik. Ngobrol juga enggak hanya emoticon aja kita kirim gitu. Ya. Tapi apakah mungkin saya akan mengirim emoticon lope manakala saya benci? Mungkin tidak? Nah, kan berarti itu vibrasi sudah kita kirimkan dalam bentuk apa? Lope tadi, gitu loh. Nah, mungkin saya membenci dia, kemudian saya akan mengirim tanda cinta, nggak mungkin gitu. Ya, pasti saya akan mengirim kepala merah, marah. Pasti begitu gitu ya kan. Nah, itu sebetulnya kan real, kita sudah melakukan itu. Nah, sekarang ini kita lakukan dalam bentuk verbal tadi, kita menghadirkan sosoknya, kemudian kita lakukan pelepasan kepada yang bersangkutan. Siap ya teman-teman? Udah ketemu? Iya, silakan.
nonton ya, silakan nanti. Ini dahsyat banget ketika itu menyangkut orang per orang. Bayangkan, kita yang semula itu ada space gitu ya, ada gap, itu bisa, walaupun ini baru perban misalnya gitu ya, tapi ini bisa mendekat. Dan kalau kita bisa melepaskan itu, nanti dampaknya apa? Kita ingin menanam apapun kebaikan itu akan tumbuh subur gitu. Jadi kan kita itu kan sedang melepaskan segala beban, segala sakit hati, dan itu mengotori gitu kan. Jadi hati itu kan kalau Rasul mengatakan gitu ya, kalau dia ada dosa, maka dia ada tinta hitam, ya, titik hitam. Itu seterusnya. Nah kalau ini kan, kalau orang sudah melakukan seperti itu berkali-kali kan udah nggak terasa lagi berapa banyak titik hitam yang ada di dalam dirinya. Maka kita lepaskan satu persatu, ya. Sehingga kita itu nggak pernah ada negatif thinking kepada orang lain. Yang muncul adalah kita pengen membantu dia, pengen melayani dia, gitu seterusnya. Nah ini, tapi ini belum cukup sampai di sini. Nanti ada periode berikutnya ya, apa yang harus kita lakukan ya. Tapi saya tanya dulu, sampai sini bisa ditangkap? Ya, nanti silakan itu dilakukan dulu. Dan itu tadi benar yang disampaikan Mbak Puji, dilakukan secara berulang-ulang. Jadi satu orang untuk bisa melepaskan itu sampai tidak mempengaruhi sholat kita, nggak muncul di dalam sholat kita. Kalau tadi Mas Yus kaitannya dengan masalah trauma kecelakaan tadi, itu nggak muncul lagi. Ketika Mas Yus ada kendaraan nggak muncul lagi itu. Sampai seperti itu, sampai hilang-hilang gitu. Kalau mungkin kalau menyangkut masalah utang, misalnya di mana utang itu nggak muncul di dalam sholat kita. Jadi bisa lepas pas-pas gitu kan, karena dipikir pun juga nggak akan lunasi gitu, nggak akan lunasi gitu. Utangnya dibayar, berarti dipikir, salah kan dipikir, makanya buat utang dibayar. Mempengaruhi sholat dia. Kalau sholat kita, saya itu sempat bayangin gini, kalau orang semuanya terundang dalam sholat, berarti kan dia sudah menjadikan Tuhan itu, ya itu gitu kan, ilah-ilah selain Allah gitu kan, ya utang dia jadi ilah gitu kan ya, mungkin tetangga dia jadi ilah gitu kan, teman dia jadi ilah, karena akan mempengaruhi semua konsentrasi kita itu, sampai sholat nggak ngerti itu jumlah gitu kan. Jadi ini itu seperti itu, kita hilangkan semuanya itu ya. Nah selanjutnya, nah ini silakan untuk di apa namanya, nanti saya coba untuk kirimkan di beberapa video-video untuk yang mungkin bisa mendukung video ya. Nah ini nanti selanjutnya periode ini ya, di teman yang akan datang itu kita menggunakan optimization sebagai kunci sukses ya. Ini kuncinya di sini. Hampir 97% orang itu pandai memulai sesuatu, tetapi hanya 3% yang bisa berlanjut dan kemudian dia istiqomah, konsisten dengan apa yang dia lakukan. Itu berdasarkan penelitian ya. Jadi penelitian sekian banyak orang di bisnis ya, di olahraga, di pertemanan dan lain sebagainya, itu ketika akan memulai senang banget gitu. Kalau misalnya ada pelatihan, pasti 97% ini, karena ini masuk Pareto, 97% inilah yang dia melakukan proses-proses selanjutnya. Tetapi yang kemudian sampai final itu hanya 3%. Nah, kalau kita kan tidak mau kan, misalnya kita hanya 3% dari yang sekian, enggak, yuk kita harus balik gitu kan. Iya, kita harus balik bahwa kita semuanya harus berhasil gitu ya. Karena Pareto itu bisa dirubah-rubah. Ini bisa menjadi yang 97% itu yang konsisten, yang 3% yang gagal. Itu namanya Pareto ya. Itu begitu ya. Ya, lanjut, ini contoh aja apa yang saya lakukan. Jadi setelah melepaskan itu, saya ikat dengan optimization-nya, misalnya dengan poin yang ke-10, mendoakan orang-orang khusus 5 orang setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Jadi orang yang semula saya anggap menyakiti diri saya, telah menyebabkan saya berkorban, telah menyebabkan saya itu tidak meningkat dan sebagainya, ya saya sebenarnya itu setelah saya lepas tadi, kemudian saya ikat dengan cara mendoakan dia 7 hari berturut-turut. Nah, ini baru proses 7 hari ya. Nanti kalau 7 hari berhasil, maka saya nambah lagi. Jadi ini 5 orang. Kalau sekarang ini saya combine. Jadi ada orang yang tadi, ada orang yang saya represent ya. Jadi mereka yang saya pindahkan
dari orang yang saya anggap membenci menjadi orang yang saya cintai, kemudian saya doakan. Dan ini yang not netral, ini nggak ada hubungan trauma dengan saya, tetapi masuk di dalam doa saya. Jadi lima orang per hari gitu. Jadi kemarin saya sampaikan kepada akhirnya itu, saya doain leader, ya, saya sebut ini, saya doakan setiap hari ya, di office, saya sebut itu ada orang-orang khusus yang saya doakan setiap hari, setiap malam itu 5 orang begitu. Ini Selasa, Rabu, Kamis 7 hari. Nanti ulang lagi begitu. Tetapi kan butuh di awal ya. Nah, kayak orang kita sendiri punya apa istilahnya rapotan ya. Jadi saya ada kalender satu yang sifatnya 100 hari sebagai rekap. Nah, ini yang sifatnya adalah harian. Jadi ini harus tercentang semuanya dari nomor 1 sampai nomor 22 itu kita sendiri yang bikin. Mana yang mau kita optimizationkan gitu ya. Nanti untuk tadi ini kita bahas besok, tapi prinsipnya di sini tadi baru pelepasan saja itu baru satu tahap ya. Biar nanti tidak menjadi zombie gitu ya, maka kita butuh mengikat lagi di optimizationkan. Jadi biar ada nilai lebihnya gitu. Contohnya seperti itu. Nah ini memang butuh waktu, butuh bertahap. Tadi prosesnya silahkan untuk dikenali lagi. Pertama mindset dulu, kemudian setelah mindset, kemudian baru pelepasan. Nah pelepasan teknisnya seperti tadi ya. Maka itu harus kita membersihkan noda-noda yang ada di tubuh kita lepaskan gitu. Maka ini pelepasan untuk orang yang kita anggap menyakiti. Tapi nanti ada pelepasan gitu